Idealnya memberikan orang tua untuk tetap memberikan semangat buat anak-anak ketika mereka kebijakan publik itu, kebijakan pendidikan itu adalah tentang yang pemerintah lakukan atau tidak lakukan, just to do or not to do. Kebijakan ini secara value, secara tujuannya itu baik, tapi secara teknisnya tuh kita sama sekali belum siap. Karena seperti yang kita tadi bahas di awal bahwa ini sebuah hal yang mendadak, maka dari itu dengan disparitas atau keberagaman background finansial di masyarakat kita, maka itu jadi sangat mengagetkan sekali, dan itu terbukti di lapangan. Itu bahkan secara arahan, secara tujuan itu udah didistribusikan, tapi yang menjadi masalah adalah pelaksanaannya, karena pelaksanaannya itu kan terbatas oleh sumber daya manusia yang harus disesuaikan dulu, harus disiapkan, dan itu menjadi masalah. Kebanyakan teknis, dan yang kedua tentang bagaimana sepertinya mahasiswa juga mengkritik tentang bagaimana ini pembelajarannya seperti kayak menumpuk tugas aja, mengoffline-kan yang online gitu seakan-akan. Daring sebenarnya itu berada di zona 3 gitu, di mana dia itu sebenarnya mudah untuk disetujui secara value gitu, bahwa kebijakan bahwa pendidikan itu harus terus berlangsung dan sebagainya, itu kita nggak perlu berdepan tentang itu. Tapi dia susah dilakukan karena itu dia mendadak dan kita belum siap gitu. Jadi yang menjadi masalah sebenarnya bukan yang isu strategis, isu konseptualnya, tapi yang menjadi masalah adalah isu operasional tadi, tentang pelaksanaannya. Operasional kan tentang mengoperasikan. Jadi pelaksanaannya ini jadi masalah karena teknis kita gagap semua gitu, karena nggak ada kesiapan tadi. Nah, kurang lebih kayak gitu tuh kalau kita potret dari sisi pemerintahnya. Desain pembelajarannya itu udah bisa seefektif saat offline belum gitu. Kalau pembelajaran kan sebenarnya mentransfer 3 hal tuh, kognitif tentang pengetahuan, afektif tentang sikap, dan psikomotorik tentang keterampilan. Lalu yang selanjutnya adalah pembelajaran praktek langsung tidak maksimal. Kalau tadi teman-teman lihat kebijakan UNY terkait praktek langsung, itu ada beberapa syarat seperti swab test, syarat kalau kena COVID menjadi tanggung jawab pribadi. Itu mereka merasa kegiatannya tertatih-tatih. Yang pertama, kenapa bisa tertatih-tatih? Yang pertama, tidak dapat mengakses fasilitas kampus. Banyak teman-teman yang mengadakan acara itu di luar kampus, dan yang mana mengadakan acara di luar kampus itu berbayar alias tidak gratis. Kalau di dalam kampus kan kita masih bisa lebih irit karena fasilitas kampus adalah bisa diakses oleh teman-teman mahasiswa, jadi lebih irit. Nah, itu teman-teman tidak dapat mengakses fasilitas kampus, teman-teman Ormawa. Banyak beberapa fasilitas ya, tidak semuanya tapi. Lalu yang kedua ada penurunan dana dipersulit. Nah, ini mungkin yang menjadi permasalahan Ormawa dalam menghadapi pandemi ya. Karena untuk menurunkan dana itu kita tidak lagi bisa menurunkan untuk konsumsi, untuk sewa tempat, tapi kita bisa menurunkan untuk pembicara, untuk narasumber yang terverifikasi yang jelas. Jadi kegiatan Ormawa seakan-akan diarahkan untuk mengadakan diskusi-diskusi dan tidak mendatangkan narasumber-narasumber yang berbayar. Untuk menurunkan uang harus seperti itu. Jadi teman-teman Ormawa kegiatan kan tidak hanya diskusi, banyak kegiatan sosial yang lain, banyak kegiatan akademik maupun non akademik yang lain, yang mana itu juga membutuhkan dana, dan dana tersebut juga bisa diakses, bisa dipenuhi dari dana kemahasiswaan. Lalu untuk selanjutnya fasilitas kampus tidak dapat diakses. Nah, itu termasuk bukan hanya kegiatan Ormawa juga, tapi termasuk kita datang ke SC misal, Student Center UNY di Ormawa juga, itu juga susah, perizinannya susah. Jadi wah, serba bingung karena fasilitas kampus. Kedua, bimbingan skripsi terhambat. Mungkin banyak, kemarin aku disambati seorang dosen juga, itu
bilang input sini, apalagi kan penugasannya secara online, beliau harus mengkoreksi banyak sekali tugas lewat email, buka email satu-satu, itu ternyata menguras tenaga dosen-dosen kita. Dikurangi penggunaan dari Google Meet, cuman diseling gitu Bapak. Kalau misalnya ada itu dua ya? SKS, yang satu SKS itu Google Meet, atau yang SKS berikutnya itu menggunakan Bismart atau Google Classroom gitu Bapak. Itu lebih, menurut saya lebih nyaman seperti itu, dan penyampaiannya pun lebih secara langsung. Jadi secara tidak langsung kita bisa lebih memahami dosen tersebut seperti apa, gimana proses pembelajarannya, gimana cara kita memberikan feedback ke dosen tersebut, seperti itu sih Bapak. Saya tidak setuju jika menggunakan WA untuk penyampaian materi Bapak, karena menurut saya WA itu membuat mahasiswanya sendiri pun juga lebih malas Pak, karena karena di WA bisa dibaca lagi. Kalau kita penyampaian seperti Google Meet atau video conference lainnya kan, mau nggak mau mahasiswa itu harus mau join gitu Pak. Jadi gimana ya Pak? Jadi WA itu terlalu tidak efektif gitu Pak, menurut saya. Kalau untuk penyampaian materi, tapi untuk penyampaian informasi dan lain-lain, ya lebih baik di WA saja, seperti itu Pak. Apakah evaluasi PJJ sudah dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan? Baikkah untuk perkembangan intelektualitas, karakter, dan komponen pendidikan lain yang memang menjadi urgensi pendidikan saat ini guna mengejar berlari menuju paling tidak naik level pendidikannya untuk bisa menepis stigma buruk tentang pendidikan di Indonesia?